Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Aulia Ar-Rahman dari kelas IPS A semester 4, nomor NIM 208190003. Pada kali ini saya akan mereview tentang buku Melihat Ponorogo Lebih Dekat dan mengambil bab berdirinya Kadipaten Ponorogo hingga Bupati Ponorogo ke-13. Raden Bathara Katong mendirikan Kadipaten Ponorogo di awal tahun 1486. Pekerjaan ini mengemban dari Kerajaan Demak guna mengislamkan warga di bekas Kerajaan Wengker yang masih beragama Buddha. Setelah runtuh, Wengker masih menyisakan kekuatan Kademangan Surakubang di bawah Ki Ageng Kutu Suryangalam. Kelompok ini dengan sangat keras menentang datangnya agama Islam di bawah Raden Bathara Katong. Kehadiran Raden Bathara Katong di bekas Kerajaan Wengker didampingi Raden Selohaji, Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah dan 40 orang santri beserta keluarganya. Proses masuknya agama Islam di bekas Wengker sangat alot. Segala bentuk penolakan diterimanya. Penolakan atau tantangan itu mencapai puncaknya dalam bentuk perang. Akhirnya, dari perlawanan itu meninggalkan banyak hal yang hingga kini masih dapat kita temukan usai perang berdirilah Kadipaten Ponorogo. Di sini terdapat adipati, dan saya mengambil yaitu dari dari Raden Adipati yang pertama, yaitu Raden Bathara Katong, memerintah tahun 1486. Sejak tahun 1486 ini banyak hal yang dialaminya. Suka duka, asam manis, silih berganti yang memberikan banyak peninggalan dari peristiwa yang terjadi. Dari peristiwa-peristiwa muncullah nama-nama daerah seperti Tengok ketika Ki Ageng Kutu dikejar bersembunyi di antara tumbuhan pandan. Begitu Ki Ageng Kutu menyumbulkan atau mengangkat kepalanya atau Lingongok diketahui oleh Raden Katong CS. Woh gosong, pohon kepuh yang dipergunakan untuk bersembunyi oleh Ki Ageng Kutu yang kemudian dibakar oleh Raden Selohaji, kemudian pohon itu terbakar. Tahun 1486 sebenarnya baru pertama kali Raden Bathara Katong menginjakkan kaki di bumi Ponorogo. Ketika awal membuka hutan, rombongan ini bertemu dengan dua abdi dalam Kerajaan Mojopahit, yaitu Ki Jayadrana atau yang telah menjadi makhluk halus dan Ki Jayadipa. Mereka siap membantu Raden Katong beserta rombongan. Setelah membuka hutan, peristiwa itu ditandai dengan sengkalan memet yang berbentuk gambar. Gambar sengkalan itu yaitu gambar orang bertapa bermakna angka 1, gambar pohon beringin bermakna angka 4, gambar burung Garuda terbang bermakna angka 0, dan gambar gajah bermakna angka 8. Jadi gambar-gambar tersebut menunjukkan angka tahun Saka 1408 dan bila dibaca dalam tahun Masehi harus ditambah dengan 78 sehingga berbunyi 1486 Masehi. Dalam cerita ini masih banyak lagi nama-nama adipati seperti Kanjeng Panembahan Agung, Pangeran Dodol atau Pangeran Adipati Anom, Pangeran Sedokaryo, Pangeran Adipati Sepuh. Dari setiap adipati memiliki sejarah masing-masing dalam memerintah kota Ponorogo pada zaman dahulu. Akan tetapi dalam bab ini cerita tentang berdirinya kota Ponorogo tidak begitu detail. Jadi sejarah berdirinya Ponorogo ini masih banyak memiliki kekurangan sehingga pemerintah harus mencari dari berbagai sumber untuk menemukan cerita sejarah Ponorogo sebagaimana mestinya sehingga orang Ponorogo sendiri tertarik untuk mengetahui sejarah kotanya sendiri. Selain itu, sejarah Ponorogo ini hanya berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah tentang berdirinya Ponorogo, pemerintah harus bekerja sama dengan para arkeolog agar dapat menemukan berbagai peninggalan untuk diteliti dan dikumpulkan yang kemudian ditulis untuk dijadikan buku tentang sejarah berdirinya kota Ponorogo. Maka pentingnya sejarah kota sendiri itu perlu untuk diabadikan dalam sebuah buku agar sejarah aslinya tetap terjaga dan baik, dan kelak nanti anak cucu kita akan tahu tentang sejarah kotanya
bagaimana perjuangan seorang Raden Bathara Katong dan penerusnya dalam Babat Alas Kota Ponorogo, sehingga menjadi Kota Ponorogo yang sekarang ini dengan para pemimpinnya dari zaman ke zaman. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.